Tetapi disinilah makanya ibu sekalian perlu kita ketahui kenapa kita ini sulit sekali bertobat. Sulit. Saya jarang melihat ada orang lagi sholat sambil menangis. Kalau sholat tilang, kukur-kukur, betul nggak? Bari gantani sarung. Ya, sulit. Kenapa? Dari itu iblis merubah strategi perjuangannya, bukan menggoda manusia melakukan dosa, tetapi lebih dari itu, kata kuncinya bagaimana caranya supaya manusia tidak meminta ampun kepada Allah. Itu strategi. Ya, sehingga sulit kita merasa berdosa, mempertahankan diri. Saya salahnya apa? Ya ini kan wajar, namun demikian dan sebagainya. Itulah. Jadi ibu-ibu sekalian, saya nanya lagi, pengen masuk surga Bu? Ada sombongnya enggak? Lah ya itulah persoalannya. Terus masalahnya sombong itu sendiri, orang sombong itu tidak sadar dia sombong. Kalau orang itu sadar pasti dia robah, nggak sadar. Pikirannya seperti inilah. Tetapi apalagi di sorga, di dunia saja, kalau kita bergaul dengan orang yang sombong, nggak betah, nggak ada orang betah sombong. Percaya nggak? Seorang istri juga selalu sakit hati kalau punya suami yang sombong, betul nggak? Kita juga tidak akan nyaman bertetangga kalau tangga kita punya sifat sombong. Nih, ibu-ibu pernah nggak bepergian naik bis, duduk di kursi, di sampingnya ada orang lain yang tidak kita kenal, sering nggak? Pernah nggak merasakan begitu di sampingnya, merasa nyaman, kayaknya enak adem duduk ada orang nih. Bu, badeng pundi, badeng teng Jakarta, kula gandeng Jakarta. Oh, asli pundi, sing eretan kulon, kula eretan wetan. Ngobrol plak-kaplik sampai Jakarta nggak terasa lagi, nyaman sekali. Pernah nggak sering begitu? Pernah nggak duduk di samping orang nggak betah kita, nggak enak, gerah? Pernah nggak? Belenakan nggak? Sangar nggak? Itu. Jadi jiwa seseorang yang punya sifat sombong tidak nyaman. Aromanya ini lain, gelombangnya lain, belenak. Ngomong, sebisa ngomong, sepah omongannya. Ketemu karo batu selawas. Buru-buru waras tasiraku, ora. Wis kawin durung, usen ora. Siraku masih durung suki bae. Kon takone. Siraku masih melarat bae. Kono. Iya, itulah makanya jadi orang sombong nih di dunia saja, baru gelombangnya saja sudah tidak menyaman tuh. Percaya. Makanya ada namanya the law of attraction. Namanya Qanunul Jazbi, bahasa Arabnya Qanun al-Jazbi, undang-undang daya tarik. Bahwa seseorang yang banyak berbuat baik, menolong orang, Bu, sangat simpatik orang, menyejukkan dilihatnya, dan bahkan dirindukan orang banyak. Percaya enggak? Tetapi orang yang hatinya buruk, boro-boro nyemengitkan. Nah makanya itulah malam ini yuk dengan menteladani Kanjeng Nabi yang sifatnya begitu baik, boro-boro menghina orang, boro-boro mencaci orang, hanya karena cemberut saja, Nabi langsung kena surat pemarahan dari Allah kok.
gara-gara ada orang buta datang, Nabi cemberut dan membuang muka. Langsung turun ayatnya abasa watawal anja'ahul anu. Lo ngaji belisin aku. Ya Allah. Ya abasa merengut sopo kanjeng Nabi watawal lalan buang rai anja ahul ama nalikane ditekani wong picek. Begitu ditegur oleh Allah, Nabi Muhammad menangisnya 3 hari 3 malam bersedih hati, ya Allah ampunilah aku. Hari berikutnya bangun tidur nangis lagi, ya Allah ampunilah aku. Kayak apa baiknya kanjeng Nabi? Yuk saya nanya, Bu, orang picak dicemberuti tersinggung nggak, Bu? Sebabnya apa? Orang asal. Wong picak diplengosi nyewot beli. Sebabnya. Jadi pertanyaan saya, Nabi menyakiti hati orang enggak? Ya tidak dong. Yang benar sakit kok nggak tahu. Jadi Nabi ini ukurannya bukan hanya menghina orang lain. Begitu dia sadar tidak hormat saja sudah merupakan dosa bagi beliau. Paham? Itulah kelembutan hati kanjeng Nabi seperti itu. Saya sendiri juga, saya memang nggak ditegur Allah ya, tapi hati saya sendiri ketika saya mengabaikan seseorang yang seharusnya dihormati, saya menyesal kok. Kenapa tidak saya hormati? Paham nggak?